Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Muhammad Yusuf dengan NIM akhir 042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas sebelum praktikum bab keempat gitu ya, modul keempat yang dimana untuk pembahasan kali ini adalah standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam. Jadi setelah dari pertemuan yang kemarin mengenai kimia farmasi, di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan mengenai biologi farmasi gitu ya, KBK biologi farmasi. Nah, perlu diketahui juga gitu ya, bahwasanya untuk standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi ini kita mengambil dari beberapa referensi-referensi seperti dari farmakognose, analisis, dan fitokimia. Kemudian untuk capaian belajarnya pada praktikum kali ini yang pertama mampu mengumpulkan data dan informasi tentang standarisasi berbasis bahan alam secara kimia. Di mana untuk interpretasi data ini sangat penting gitu ya. Karena melihat juga dari beberapa pertemuan di praktikum pada semester lalu itu kita sebagai seorang farmasis harus bisa menghitung ataupun menginterpretasikan data dari hasil praktikum kita gitu ya. Kemudian yang kedua, mampu melakukan penetapan masalah terkait standarisasi berbasis bahan alam secara kimia. Jadi karena di pertemuan kali ini erat kaitannya dengan analisis gitu ya. Tapi yang menjadi pembedanya di sini adalah sediaan ataupun obat itu tersendiri itu dari bahan alam. Yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah terkait standarisasi berbasis bahan alam secara kimia, mampu melakukan pengolahan data terkait standarisasi berbasis bahan alam secara kimia, kemudian mampu melakukan pencatatan dan pelaporan terkait standarisasi berbasis bahan alam secara kimia. Kemudian yang selanjutnya ini adalah tujuan praktikum untuk praktikum farmasi terpadu kali ini. Yang pertama, mengetahui parameter mutu dan simplisia dan ekstrak, menjelaskan metode analisis kimia berdasarkan Farmakope Herbal Indonesia. Yang selanjutnya menyusun ringkasan uji standarisasi bahan alam. Dimana kita ketahui juga gitu ya, yang menjadi patokan, yang menjadi referensi utama bagi seorang analisis di bahan kimia ini adalah di bahan alam ini kita menggunakan Farmakope Herbal Indonesia. Di mana di Farmakope Herbal Indonesia ini banyak dijelaskan dari mulai tumbuhannya itu apa, kemudian pemberiannya itu seperti apa, sifat daripada tanaman tersebut itu seperti apa gitu ya. Dan juga karena Farmakope Herbal Indonesia ini menjadi salah satunya farmakope yang berbeda dari farmakope yang biasanya lumrah kita pakai sebagai seorang farmasis. Yang selanjutnya kita harus tahu dulu gitu ya, dari mulai definisi standarisasi bahan alam itu apa. Standarisasi sediaan farmasi berbasis bahan alam adalah proses untuk memastikan bahwasannya produk obat tradisional atau herbal itu memiliki mutu, keamanan, dan efektivitas yang konsisten gitu. Dimana syarat obat gitu ya, syarat obat itu kan ada 3. Dia itu bermutu, kemudian punya efikasi atau mempunyai efek, kemudian dan aman gitu ya. Dimana kita juga seorang farmasi juga harus bisa melihat potensi-potensi di daerah kita sendiri gitu ya. Misalkan saya sekarang sedang di desa Cangkorah gitu ya, yang dimana saya melihat potensi tanaman obat keluarga di sini itu banyak, dari mulai pohon kelor gitu kan, dan juga rimpang-rimpangan itu seperti jahe dan kunyit gitu, yang dimana mungkin bagi sekelompok orang, sekelompok warga di sini, mereka menganggap bahwasanya rimpang-rimpangan itu hanya untuk
penambah bumbu masak gitu ya. Tapi kita sebagai seorang farmasis itu harus bisa mencari, mengkorek gitu ya, sedalam mungkin apa aja sih yang bisa kita manfaatkan dari tanaman obat keluarga, contohnya seperti itu. Dan juga sediaan farmasi berbasis bahan alam adalah produk obat yang berasal dari sumber daya alam seperti tumbuhan gitu ya. Nah, di dalam tumbuhan juga kita bisa manfaatkan nih dari spesifiknya. Pertama itu seperti daun, kemudian adanya akar, bunga, biji gitu ya. Misalnya untuk sediaan bahan alam, contohnya tanaman kelor gitu ya. Tanaman kelor itu biasa dipakai untuk mengobati hal mistis gitu ya. Tapi dengan kecanggihan di era teknologi sekarang dan juga banyak jurnal-jurnal yang mengemukakan bahwasanya memang daun kelor itu bermanfaat bagi kesehatan. Contohnya seperti imunostimulan gitu. Dan tumbuhan ataupun si daun kelor ini yang dipakainya itu adalah bagian daunnya aja gitu. Batangnya tidak gitu ya. Kemudian adanya hewan, contohnya empedu dan madu gitu ya. Madu juga banyak bermanfaat bagi kesehatan gitu ya. Dan madu juga hasil dari lebah gitu. Kemudian ada jasa dranik seperti mikroorganisme gitu ya. Kemudian mineral, ceram bebatuan. Kemudian contohnya untuk sediaan farmasi berbasis bahan alam ini jamu, ekstrak herbal, minyak atsiri dan suplemen kesehatan berbasis tumbuhan. Perlu teman-teman ketahui semuanya gitu ya. Untuk di farmasi sediaan bahan alam ini sangat banyak gitu ya manfaatnya. Dan juga melihat dari beberapa studi case gitu ya. Yang saya tahu juga untuk bahan alam ini adanya pemanfaatan untuk pengobatan dan juga pemanfaatan untuk tindakan preventif gitu ya. Dan juga untuk persediaan bahan alam ini kebanyakan untuk tindakan preventif gitu ya. Kuratif mereka biasanya pakai sintetis gitu. Untuk pengobatan dan juga untuk efek sampingnya juga lebih minim gitu ya dibandingkan dengan obat-obat sintetik. Dan dari dulu juga kita sebagai manusia itu selalu diajarkan oleh nenek moyang kita gitu ya. Dari berdasarkan empiris gitu ya. Makanya ada 3 penggolongan jamu. Yang pertama ada jamu, kemudian ada obat herbal terstandar, kemudian ada fitofarmaka. Yang dimana jamu ini adalah satu sediaan farmasi dari bahan alam yang diturunkan secara empiris gitu ya dari nenek moyang kita gitu ya, dari kakek-kakek buyut kita gitu, yang dimana salah satunya seperti eh, jahe untuk minuman kesehatan, daun kelor untuk minuman kesehatan gitu. Kemudian standarisasi bertujuan untuk yang pertama ada 3 suku kata gitu ya, yang menjamin mutu dengan konsistensi kandungan zat aktif dalam setiap batch produk. Kemudian menjamin keamanan bebas dari cemaran mikroba, logam berat dan bahan berbahaya. Makanya di dalam sediaan bahan alam ini sangat tidak diperbolehkan gitu ya sukar ketika bahan alam tersebut dia mengandung kontaminan yang lain seperti BKO gitu ya. Bahan kimia obat itu tidak diperkenankan untuk bahan atau sediaan farmasi berbasis bahan alam. Kemudian menjamin efektivitas produk memberikan manfaat yang diharapkan. Jelas gitu ya. Kita pengen sebagai farmasi jelas meneliti, kemudian saat dimanfaatkan gitu ya, saat dikonsumsi itu bisa berguna, bisa menimbulkan efek yang diharapkan gitu ya. Bukan efek yang tidak diharapkan. Kemudian untuk parameter mutu bahan baku gitu ya. Karena kita kan di sini fokusnya gitu ya. Fokusnya adalah kita sebagai farmasis bisa menganalisis. Gitu. Maka kita perlu tahu gitu parameter ataupun indikator apa aja sih kita sebagai analis farmasi terhadap bahan baku sediaan farmasi berbahan alam. Yang pertama adanya organoleptik gitu ya. Jelas organoleptik itu
kita mengidentifikasi secara warna gitu ya, warna dari simplicianya tersebut itu warnanya apa, kemudian baunya seperti apa, rasa dan bentuk gitu. Kenapa uji organoleptik ini penting? Kenapa? Karena untuk memastikan gitu benar atau tidak gitu. Ini tuh daun kelor gitu, misalkan contohnya kelor. Apakah benar atau tidak gitu ya? Aroma daripada jahe itu seperti ini gitu kan. Itu perlu diuji secara organoleptik dengan menggunakan 5 panca indera. Kemudian adanya susut pengeringan gitu ya. Susut pengeringan juga ini kita agar melihat kandungan air di dalam sediaan bahan alam gitu ya. Berapa kandungan air yang dimiliki oleh tanaman jahe gitu ya, dalam 1 kilo contohnya, atau dalam 1 butir contohnya gitu kan. Kemudian kadar air jelas gitu, kita mengetahui juga kadar airnya berapa, kadar sehari larut air, kadar sehari larut etanol juga kita harus hitung. Kemudian kadar abu total, abu tidak larut asam gitu, kita juga harus mencatat bahwasanya berapa setelah kita pijar di dalam tanur gitu ya, berapakah abu yang dihasilkan dari setiap bahan sediaan bahan alam gitu ya. Kemudian cemaran mikroba dan logam berat. Cemaran mikroba dan logam berat ini juga kita harus analisis apakah memang mengandung gitu ya. Contohnya seperti ada jamu-jamu yang beredar di masyarakat gitu ya, di pasaran, jamu-jamu yang mengandung bahan kimia obat. Itu tidak boleh gitu ya. Apalagi sampai ada cemaran mikroba gitu. Apalagi sampai ada logam berat gitu ya. Itu kan sangat beresiko. Kemudian ada senyawa penanda gitu ya. Setiap kita menganalisis suatu bahan alam, kita harus tahu apa itu senyawa markernya gitu ya. Contohnya jahe itu mempunyai kurkumin gitu ya. Yang dimana kurkumin ini adalah senyawa marker daripada jahe yang spesifik ada di jahe. Dan juga kita harus mengujinya untuk ranah awal menggunakan KLT gitu ya. Kita lihat gitu profil KLT-nya itu seperti apa dibandingkan dengan pembanding gitu. Kemudian adanya kadar minyak katsiri atau flavonoid total. Kita juga harus bisa menganalisis berapa kadar minyak katsiri yang terkandung dalam sediaan farmasi berbahan alam tersebut. Apakah tinggi atau tidak? Karena dari hampir segala jenis sediaan bahan alam itu mengandung minyak katsiri gitu ya. Untuk selanjutnya, untuk bahan baku itu kita bagi dua, ada untuk ekstrak indonesia itu kita menguji secara spesifik dan non spesifik gitu ya. Spesifik berarti artinya langsung mengerucut terhadap sediaan farmasi tersebut. Non spesifik berarti berbanding terbalik gitu ya. Nah, untuk parameter uji non spesifik gitu ya, kita bahas non spesifik dulu. Yang pertama adanya susut pengeringan gitu ya. Kalau secara definisif yaitu adalah pengurangan berat bahan setelah dikeringkan dengan cara yang ditetapkan, bisa dengan menggunakan oven pada suhu 105 derajat dengan interval 1 jam hingga berat di dalam botol timbang memiliki bobot tetap. Susut pengeringan ini juga penting, kita harus tahu juga gitu ya, dan dicocokkan dengan FHI, dicocokkan dengan referensi yang ada. Kemudian adanya parameter kadar air yang tadi saya sudah jelaskan, berarti penetapan kadar air ini dilakukan untuk melihat berapa persen air yang terkandung dalam simplisnya tersebut. Ya, di mana air adalah media dari mikroba untuk berkembang biak. Kenapa kita harus tahu gitu ya? Kita sebagai farmasi harus tahu ketika menganalisis suatu bahan alam gitu ya. Kita harus cek kadar airnya. Agar apa gitu ya? Dan kita cocokkan dengan referensi yang ada. Bisa kita mau membuat sediaan farmasi berbahan alam, kita lihat berapa maksimalnya kadar air yang terkandung di dalam sediaan farmasi tersebut. Kenapa? Karena dari air tersebut adalah bisa menjadi ladang ataupun bisa menjadi tempat berkembang biaknya mikroba gitu ya. Dan juga untuk kadar air juga
terlampir untuk alatnya gitu ya, bisa dilihat. Kemudian adanya kadar sari larut etanol atau kadar sari larut air gitu ya. Yang membedakan adalah pelarut, jelas. Jadi untuk kadar sari larut air berarti kita menggunakan pelarut air. Kalau etanol berarti kita memakai etanol itu, di mana eh, untuk etanol ini di mana untuk cara pengerjaannya gitu ya. Kita melakukan pemasukan zat gitu ya yang sudah dalam bentuk simplisia kering ke dalam beker glass, kemudian dikocok selama 6 jam dan ditambahkan dengan sebelum dikocok kita tambahkan dulu gitu ya pelarutnya, etanolnya dan juga air, kita bandingkan, kemudian kita pakai orbital shaker selama 6 jam, diamkan 18 jam, saring, kemudian diuapkan 20 ml. Nah, filtratnya kita ambil hingga kering dalam cawan yang ditara, kemudian di oven pada suhu 105 hingga bobot tetap gitu ya. Kemudian adanya kadar abu total gitu ya. Kadar abu total ini dilakukan untuk melihat senyawa anorganik sisa tanaman atau polutan di sekitar tempat tanaman yang digunakan tumbuh. Jadi tidak semuanya simplisia itu dalam keadaan yang benar-benar murni, dalam keadaan yang tidak terkontaminasi dengan zat-zat yang lain gitu ya. Kita tidak pernah tahu, kita misalkan menanam tanaman di perkebunan, apakah ada cemaran logam, apakah ada cemaran yang bersifatnya polutan gitu ya terhadap tanaman yang kita tanam gitu ya. Nah, dilakukanlah uji kadar abu total. Kemudian untuk cara pengerjaannya, yang pertama kita timbang sebanyak 2 gram untuk simplisianya. Kemudian kita masukin ke dalam krus gitu ya. Krus yang sudah ditara, dan kita catat berapa berat krus dan berat zat ataupun berat dari serbuk si simplisianya tersebut gitu ya. Kita panaskan terlebih dahulu di hot plate hingga arangnya habis. Kemudian kita timbang lagi gitu ya. Setelah kita timbang, kita masukin dalam ke tanur. Gitu. Kita masukin lagi ke tanur dalam suhu 500 derajat dengan interval 1 jam hingga bobot tetap. Ya, dengan patokan bobot tetap itu ketika sudah tidak melebihi dari bobot yang sebelumnya gitu. Sudah stuck berapa gitu ya untuk bobot tetap itu. Jadi masih misalkan ya bobot yang awalnya tuh 0,597. Nah, untuk kita melihat bobot tetap atau tidaknya tuh apa ketika kita coba ujikan lagi selama 1 jam gitu ya, masih angka yang sama, berarti jelas itu sudah kita anggap sebut bobot tetap. Kemudian yang selanjutnya kadar minyak atsiri, ini kita mengetahui apakah tanaman yang diuji oleh kita itu mengandung metabolit sekunder, yaitu minyak atsiri gitu ya. Terkadang memang tanaman yang mengandung minyak atsiri biasanya memiliki aroma yang khas gitu ya, seperti lavender atau dengan nama lain lavandula angustifolia gitu ya. Kemudian ada contohnya seperti bunga ros gitu ya. Itu kan mereka mengandung minyak atsiri yang dimana minyak atsiri dari tumbuhan-tumbuhan yang spesifik khas gitu ya, itu sering digunakan dalam produk-produk tertentu, contohnya seperti parfum gitu ya, itu sering dipakai untuk minyak atsirinya. Kemudian yang selanjutnya adanya uji secara spesifik. Uji secara spesifik ini salah satu contohnya ada makroskopis dan mikroskopis. Makroskopis berarti kita menggunakan panca indera kita gitu ya. Dan uji untuk mikroskopis ini kita menggunakan alat bantu seperti mikroskop gitu ya. Mikroskop ini kita uji di bawah mikroskop dengan penambahan berbagai reaksi gitu ya, seperti kloralhidrat digunakan untuk melihat kristal yang dihasilkan. Jadi kita selain daripada menguji secara makro gitu ya, makroskopis, melihat daripada warna, bau, rasa dan lain-lain seperti organoleptik, kita juga harus melihat bahwasanya ada ciri-ciri spesifik gitu ya, jarum berbentuk. Misalkan kita mau
melihat bahwasanya apakah jahe ini benar-benar jahe, apakah betul atau tidak, kita lihatnya di mana? Lihat di salah satu parameter spesifik. Contoh, ketika kita lihat di mikroskop itu terbentuk kristal. Setelah kita menggunakan pelarut kolorhidrat gitu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya ada parameter eh, mikroskopis juga ini bisa terlampir gitu ya. Contohnya seperti kalau mikroskopis itu daun kucing, kita seperti daun kucing itu mereka mempunyai epidermis atas dengan rambut penutup, epidermis bawah dengan stomata dan rambut sisik gitu ya. Berkas pengangkut dengan penebalan tipe spiral gitu ya. Gitu. Kemudian kita menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT gitu ya. Kenapa kita menggunakan KLT? Karena KLT ini adalah salah satu metode yang sangat banyak digunakan dan tahapan awal untuk menentukan apakah senyawa dalam eh, bahan alam tersebut tuh ada atau tidak gitu ya. Digunakanlah metode KLT gitu ya, dengan perbandingan dan zat pembanding. Dan kita juga harus menghitung nilai RF gitu ya, dimana nilai RF ini menentukan spesifikasi terhadap zat yang kita akan uji gitu ya. Contoh salah satu senyawa marker yang khas seperti sinensetin pada daun kumis kucing gitu ya. Dan untuk kromatografi lapis tipis ini kita menggunakan pelarut yang dikombinasi gitu ya, entah itu 3 atau 2 gitu ya, sesuai dengan Pharmacopoeia Herba Indonesia, dengan menggunakan plat KLT berbasis yang terbuat dari yang biasanya namanya tuh GF gitu ya, GF 254 gitu ya, salah satu contohnya. Nah, selanjutnya kita menggunakan ini contoh KLT-nya gitu ya, bisa dilihat berarti kalau senyawa sampel dan senyawa pembanding ini sama gitu ya, hampir kurang lebih sama nilai RF-nya gitu. Kita lihat juga bintiknya juga sejajar, berarti spesifik untuk zat yang kita uji ini mengandung senyawa marker yang kita inginkan gitu ya. Kemudian adanya sediaan bahan alam gitu ya. Untuk pengujian sediaan dari bahan alam ini di FHI sendiri tidak dicantumkan dengan jelas. Namun jika bahan alam yang digunakan dibuat dalam bentuk sediaan tertentu seperti tablet, sirup, dan lainnya, maka dapat disesuaikan dengan jenis evaluasi tersebut. Contoh, kita ingin membuat tablet dari bahan alam gitu ya. Jelas kita harus menggunakan evaluasi-evaluasi yang sering digunakan oleh evaluasi tablet, contohnya gitu ya, probability tester, uji kekerasan atau hardness tester. Kemudian kita juga uji disolusinya gitu ya, berapa kasih disolusi dari sediaan bahan alam tersebut gitu ya, apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat gitu ya. Kemudian contohnya seperti kita ingin buat sirup dari bahan alam, kita juga harus evaluasi mengenai volume terpindahkan gitu ya, seperti itu. Jadi untuk teknis pelaksanaan secara pembuatan sediaan farmasi berbahan alam hampir sama dengan kita menggunakan obat sintetis. Kemudian yang selanjutnya bisa dilihat salah satu contoh sediaan dari bahan alam yang diuji gitu ya, itu ada pengujian viskositas, berarti erat kaitannya dengan contohnya obat-obat ataupun sediaan-sediaan yang dibuat dalam bentuk koloidal gitu ya. Kemudian adapun metode analisis kimia menurut FHI. Nah, untuk metode-metode yang sering digunakan, yang pertama ada gravimetri gitu ya. Gravimetri ini biasanya digunakan untuk menentukan kadar air, kadar abu, dan juga susut pengeringan. Kemudian adanya spektrofotometri visible, ini biasanya kita identifikasi untuk senyawa-senyawa metabolit sekunder. Contohnya flavonoid, gitu ya, alkaloid, berapakah sih gitu panjang gelombang maksimal dari flavonoid yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Kemudian kita menggunakan KLT atau KLT densitometri gitu ya. Untuk apa sih kita? Untuk menentukan senyawa yang terkandung di dalam sediaan bahan alam farmasi tersebut. Kemudian kita menggunakan HPLC atau high
seperti kromatografi gitu ya, PLC. High. Nah, untuk kromatografi cair kinerja tinggi gitu ya. High performance liquid chromatography. Untuk menentukan kuantifikasi senyawa aktif gitu ya, kita juga harus bisa menghitung kadar dari jumlah obat atau jumlah senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam sediaan farmasi tersebut gitu ya, yang berbasis dari bahan alam. Kemudian kita menggunakan kromatografi gas ini untuk menentukan minyak atsiri. Itu kemudian kita menggunakan destilasi uap untuk menentukan kadar minyak atsiri, dan juga kita menggunakan titrasi untuk analis kimia sederhana dengan menggunakan titran dan pentiter. Untuk yang selanjutnya kita menggunakan spektrofotometri gitu ya. Spektrofotometri serapan merupakan pengukuran suatu interaksi antara radiasi elektromagnetik dan molekul atau atom dari suatu zat kimia. Teknik yang sering digunakan dalam analisis formasi meliputi spektroskopi serapan ultraviolet, cahaya tampak, inframerah atau serapan atom gitu ya. Yang dimana kita juga harus tahu gitu, kita mau mencari gugus fungsi berarti pakai FTIR, kita mau cari panjang gelombang maksimum berarti kita harus menggunakan spektrofotometri UV visible gitu. Sama seperti kita mengidentifikasi senyawa dalam obat. Untuk spektrofotometri yang pertama ini adalah UV visible gitu ya. Prinsipnya ini adalah berdasarkan absorpsi cahaya dan oleh molekul pada panjang gelombang ultraviolet, biasanya 200-400 dan tampaknya tuh 400 UV vis gitu ya, sinar UV dan visible, dan sinar tampak itu 400 sampai 800 nanometer, di mana menggunakan hukum Lambert-Beer sebagai dasar perhitungannya. Ini biasa dilakukan untuk melakukan ataupun untuk mengukur kadar flavonoid di dalam sediaan bahan farmasi berbasis bahan alam, reaksi geser dan lain sebagainya. Kemudian kita menggunakan spektrofotometri inframerah. Ini prinsip kerjanya berdasarkan absorpsi radiasi inframerah oleh molekul yang menyebabkan perubahan vibrasi ikatan kimia gitu ya, pada panjang gelombang 4000 sampai 400 cm. Nah, fungsinya dari spektrofotometri infrared ini adalah untuk menentukan gugus fungsi serta ikatan kimia yang ada pada sampel dengan mekanisme molekul dan menyerap energi infrared dan mengalami vibrasi seperti stretching ataupun pemanjangan dan bending ataupun pembengkokan ikatan. Setiap jenis ikatan memiliki frekuensi atau vibrasi yang khas gitu ya. Contoh seperti kita mau mengidentifikasi senyawa flavonoid di dalam FTIR, itu ada gelombang-gelombang khusus yang menentukan gugus fungsi dari senyawa tersebut gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada kromatografi. Ini didefinisikan sebagai prosedur pemisahan zat terlarut oleh suatu proses migrasi diferensial dinamis dalam sistem yang terdiri dari dua fase. Salah satu diantaranya bergerak secara berkesinambungan dengan arah tertentu, dan di dalamnya zat-zat itu menunjukkan perbedaan mobilitas disebabkan adanya perbedaan dalam adsorpsi, gitu ya, partisi, kerutan, tekanan uap, ukuran molekul atau kerapatan muatan ion. Kemudian untuk kromatografi ini yang pertama ada kromatografi lapis tipis, digunakan untuk metode standar untuk identifikasi senyawa aktif dalam simplisia dan ekstrak herbal. Pada prinsipnya ini menggunakan pemisahan berdasarkan perbedaan afinitas senyawa terhadap dua fase diam dan fase gerak. Gitu ya. Atau juga ini digunakan untuk mengidentifikasi dengan cara menghitung nilai RF, yaitu jarak tempuh senyawa dibagi dengan jarak tempuh aluen. Kemudian ada kromatografi cair kinerja tinggi. Ini digunakan untuk analisis kuantitatif dan identifikasi senyawa aktif. Dalam simplisia dan ekstrak herbal, prinsipnya adalah pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan afinitas terhadap fase gerak dan fase diam dalam sistem bertekanan tinggi. Kemudian perbedaan dengan KLT adalah pada fase diam yang berbentuk kolom dengan silika yang bersifat nonpolar, yaitu silika gel C18. Kemudian untuk tadi kita sudah banyak menjelaskan mengenai parameter ataupun yang harus kita lakukan selama menganalisis suatu sediaan berbasis bahan alam gitu ya.
entah itu secara non spesifik ataupun spesifik gitu ya. Spesifik contohnya ada mikroskopis, makroskopis, kemudian PLT gitu ya. Non spesifiknya seperti susut pengeringan, kadar abu gitu ya, kadar sari laut etanol dan kadar air gitu ya. Kita juga harus tahu rumus susut pengeringan itu seperti apa gitu ya. Untuk rumusnya itu berat simplisia plus wadah dikurangi berat akhir dibagi simplisia dikali 100% gitu ya. Nah, untuk pengujian kadar air juga volume air dibagi berat simplisia dikali 100%. Pengujian berdasarkan FHI ini bisa dilihat gitu ya. Metode pengujiannya biasanya menggunakan gravimetri, untuk kadar air ini menggunakan destilasi atau toluen. Nah, parameter yang diamati ini biasanya untuk rumus susut pengeringan adalah persentase kehilangan bobot. Berapakah bobot yang awalnya kita tahu gitu ya, misalkan bobot awalnya itu 5 gram. Setelah mengalami susut pengeringan itu ada berapa gram gitu. Nah, itu yang menjadi tolak ukur pada saat kita melakukan analisis sediaan farmasi berbasis bahan alam. Kemudian kadar air jelas gitu ya. Berapa penyusutan kadar air yang asalnya mungkin 50% setelah kita panaskan dalam oven 110 derajat itu menjadi lebih kehilangan 80% kadar air. Kemudian untuk rumus kadar sari juga terlampir, kadar abu total juga terlampir dengan metode pengujian. Untuk kadar sari itu biasanya menggunakan maserasi, untuk kadar abu total ini menggunakan pembakaran dalam tanur 550 derajat. Dan parameter kunci yang diamati yang jelas adalah kadar sari laut etanol, itu persen kadarnya berapa. Untuk kadar abu total ini persen kadar dari abu total ataupun bobot tetap gitu ya. Kemudian kita menguji berdasarkan FH ini salah satunya menggunakan KLT dan juga kadar kandungan minyak atsiri. Dengan menggunakan KLT ini biasanya metodenya itu menggunakan pemisahan pelarut dan plasidium dengan silika gel. Kemudian metode pengujian untuk kadar kandungan itu menggunakan destilasi uap. Nah, untuk parameter yang kunci yang diamatinya itu adalah pola ke kromatogramnya itu berapa dan nilai RF-nya berapa. Nah, untuk kadar kandungan minyak atsiri itu menggunakan volume minyak atsirinya itu persen V per B-nya itu berapa persen gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menghitung kadar flavonoid total dengan menggunakan spektrofotometri visible, dan untuk parameternya itu adalah persen konsentrasi flavonoid yang terkandung dalam sediaan bahan farmasi. Kemudian untuk kesimpulannya adalah ketika kita mau menstandarisasi gitu ya, ketika kita mau menganalisis suatu senyawa di dalam sebuah tanaman, kita harus tahu gitu ya, apa aja sih tujuannya, jelas kunci dan mutu untuk keamanan. Kemudian FAI memberikan acuan uji fisika, kimia dan biologis gitu ya. Parameter penting yang biasanya non spesifik gitu ya. Sudut pengeringan, kadar air, kadar sari, kadar abu dan senyawa aktif. Kemudian adanya analisis rutin menjamin reproduksibilitas dan efektivitas obat herbal. Gitu. Jadi kesimpulan daripada pembahasan kali ini, kita harus banyak mengetahui mengenai parameter-parameter apa saja yang sering dipakai oleh seorang analis farmasi terhadap sediaan farmasi bahan alam gitu ya. Itu gitu ya. Kalau ini untuk daftar pustakanya terlampir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.